Baru saya dapat ruangan ini kan. Gus, apa? Itu tahu SKD berapa tetap aja, Gus? Kenapa? SKD. SKD. Kenapa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Iqbal Arif Hakim, CPNS di penempatan Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dengan fasilitator Dr. Insinyur Rumiati Hayati Triastuti, MSc. Di sini saya akan memaparkan identifikasi dan deskripsi isu, implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Di sini saya akan mengidentifikasi isu-isu aktual yang terjadi di instansi atau unit kerja saya, yaitu Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD. Adapun identifikasi isu yang saya temukan ada 3, yaitu berkaitan dengan absen. Yang pertama, rekap absen dosen belum ada yang terintegrasi. Di sini maksudnya adalah absen dari jurusan dan akademik itu belum ada yang menjadi satu. Jadi pengumpulannya selama ini masih sangat menghambat dalam melakukan pekerjaan selanjutnya, pengolahan rekap absen. Kemudian yang kedua adalah risalah pembimbing akademik. Jadi di tiap-tiap semester dosen pembimbing akademik harus mengirimkan risalah yang berupa dokumen yang telah ditandatangani. Selama ini pengumpulan risalah dosen masih secara manual. Jadi kertas di print, ditandatangani, lalu dikumpulkan ke bagian akademik. Kemudian yang ketiga, kenaikan. Di sini saya mencantumkan kenaikan, yaitu kenaikan jabatan dosen fungsional. Jadi dosen fungsional masih banyak yang tidak naik jabatan karena tidak memperhatikan angka kreditnya. Di sini saya akan membahas rekap absen dosen yang belum terintegrasi. Rekap absen dosen, kehadiran dosen yang digunakan untuk dasar pemberian honor untuk dosen non-fungsional masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi, dan masih dalam tahap pengembangan, yaitu pengumpulan selama ini dilakukan dari masing-masing prodi, kemudian tidak ada pantauan secara real time tentang rekap absen tersebut. Kemudian resiko apabila tidak dilakukan perbaikan atau pengembangan terhadap rekap absen dosen, yaitu pengumpulan daftar honor menjadi terhambat dan terkadang pengumpulan rekap dari prodi tidak akurat karena masing-masing prodi hanya menggunakan rekap dari absen taruna. Kemudian risalah pembimbing akademik. Pengumpulan risalah dosen pembimbing akademik dilakukan tiap semester. Jadi dari masing-masing dosen mengumpulkan ke subbak administrasi tenaga pendidik dan kependidikan, masih dilakukan secara manual menggunakan kertas yang ditandatangani. Hal tersebut dapat membuang-buang kertas sehingga tidak ramah lingkungan. Kemudian menghambat waktu pengumpulan apabila dosen tidak ada di tempat atau sedang dinas luar. Kemudian resiko apabila tidak dilakukan perbaikan terhadap pengumpulan risalah dosen pembimbing adalah terlambatnya administrasi yang dikerjakan oleh subbagian administrasi tenaga pendidik dan kependidikan sebagai bukti kinerja. Kemudian isu terakhir yang saya angkat adalah kenaikan jabatan fungsional dosen. Jadi dosen fungsional seharusnya naik pangkat secara berkala sesuai dengan angka kredit yang didapatkan oleh masing-masing dosen. Kenaikan jabatan fungsional dosen harusnya dilakukan teratur sesuai dengan angka kredit yang telah didapatkan dari proses pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Kenaikan jabatan dilakukan selama ini adalah secara dengan keinginan dosen itu sendiri. Jadi dosen yang tidak peduli akan angka kreditnya seringkali enggan untuk melakukan kenaikan jabatan. Resiko apabila tidak dilaksanakan perbaikan
tersebut adalah banyak dosen yang memiliki jabatan dosen fungsional sama dalam waktu yang lama karena tidak diperbarui. Itu tadi adalah identifikasi masalah atau isu yang terjadi yang aktual di bagian subbab administrasi tenaga pendidik dan kependidikan. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.